Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Kita lanjut kepada pentingnya belajar bahasa asing. Jadi saya melihat di surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul alim. Dan kita melihat bahwa ayat ini satu-satunya ayat tentang traveling Rasulullah SAW, itu mulai daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan ini suatu perjalanan yang agung di dunia ini. Karena dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa baru Isra Mi'raj. Dan saya ini bukan kebetulan, sudah dengan izin Allah saya sudah injak Masjidil Haram dan saya sudah injak Masjidil Aqsa. Itu yang ada di Palestina. Alhamdulillah. Dan ini atas izin Allah saya bisa menjelajah dengan itu. Dan ini ayat ini saya praktekkan. Pertama dalam Indonesia, saya praktekkan dalam Indonesia. Saya mengerjakan traveling all Indonesian. Jadi mulai daripada Sulawesi, masuk ke Jawa, masuk ke Sumatera, dan singkatnya sampai di Aceh. Saya di Aceh terinspirasi dengan saya masuk di museum. Ada itu Marco Polo, yaitu traveling dari Italia. Dan kedua adalah Ibnu Battuta yang ada di museum itu. Yang ketiga adalah Cheng Ho yang sampai di Aceh itu. Dan yang saya mengklaim diri saya yang keempat. Ya, jadi inilah ya very interest about the help traveling. Itu untuk Indonesia. Dan bagaimana ini untuk melakukannya ini traveling internasional. Jadi saya itu mulai dari 10 negara yang saya sudah injak, alhamdulillah. Bahkan kalau termasuk Indonesia 11. Jadi ini diantaranya yaitu pertama saya masuk Malaysia. Malaysia itu model backpacker. Karena saya ambil itu yang ke luar negeri, saya ambil di dalam Al-Quran Nabi Yakub. Waktunya anak-anaknya di dalam Al-Quran itu mau memasuki Mesir, maka masukilah Mesir jangan satu pintu. Tetapi ada bervariasi. Jadi saya ke luar negeri itu bervariasi cara saya untuk ke luar negeri. Ada terutama lewat backpacker. Ya, jadi ini yang kita melihat bahwa saya di Malaysia, mulai saya jalan situ dari naik kapal. Itu Pelni langsung ke Tarakan. Dan itu adalah saya gratis karena saya penceramah di situ. Jadi tiket saya otomatis adalah gratis. Dan saya menyeberang ke Tawau. Tawau masuk ke Sandakan, Kota Kinabalu. Masuk menyeberang ke Brunei, Darussalam. Jadi 2 negara. Jadi situ saya sendiri. Dan ini masuk ke Timur Tengah. Yaitu saya lewat Qatar. Dan masuk Masjidil Haram dan masuk ke Madinah. Yang kedua, keberangkatan yang kedua lagi saya masuk ke Oman dengan Mesir, Egyptian, dan masuk kepada Israel, yaitu Palestina, dan masuk ke Yordania. Dan itu adalah tentu memerlukan suatu bahasa. Saya masuk di imigrasi dengan itu harus dengan berbahasa Inggris. Dan kita di Mekah itu bahasa Inggris dengan bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah, Al-Lughatul Injiliziyah. Jadi ini yang kita melihatnya bahwa baru saya rasakan ketika kita melewati imigrasi. Baru namanya itu bahasa asing, pentingnya namanya bahasa asing. Ya waktu saya di umrah, saya diambil, saya jemaah biasa, tetapi itu yang pembimbing meminta tolong saya untuk menghandle sebagian jemaahnya. Karena dia waktu di Qatar itu kita melihat dia bisa bahasa Arab, tapi dia tidak bisa bahasa Inggris. Sedangkan saya dua-duanya sebisa. Jadi inilah dia memberikan kita punya semangat. Dan saya ketemu di bandara di situ ada orang Batak dari Indonesia. Itu hanya sandal jepit saja tapi berapa negara. Jadi saya terinspirasi di situ bahwa bagaimana ini. Sedangkan ini orang ini hanya sandal jepit, dia bukan Muslim lagi. Dia bisa. Kenapa saya Islam tidak bisa? Jadi saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah dikabulkan. Jadi ini yang kita melihat bagaimana perjalanan-perjalanan ini dibutuhkan suatu bahasa yang sangat penting.
ketika kita berada di luar negeri. Jadi ini yang kita bisa nikmati. Karena beda kalau kita memakai terjemahan, kalau kita langsung itu berbicara dengan orang, walaupun bata-bata saja, tapi kita enak langsung. Kita langsung menyambung. Apalagi kita berdakwah. Saya itu berdakwah waktu saya di Timur Leste, ya Timur Leste itu saya pakai 2 bahasa di situ, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dan ada campur sedikit bahasa Portugis karena penjajahan Portugis itu. Dan ini yang kita melihatnya. Saya sambutan di situ, yang negara berikutnya saya lewati dari Singapura. Saya masuk Singapura sulit sekali. Tapi saya ambil momen, selalu saya melihat momen bagaimana ini. Ada orang kawin di Johor dan laki-lakinya ada di Singapura. Jadi saya masuk ke Johor, baru saya naik ke sana. Jadi lewat yang pribadi, mobil pribadi. Jadi saya tidak diperiksa dengan umum. Jadi hanya di situ. Jadi bagaimana kita ini melihatnya untuk memanfaatkan, itu hubungannya tadi itu bahasa. Jadi saya masuk itu saya tidak kesulitan. Karena itu yang kita melihatnya. Jadi sekarang ini yang saya perhatikan kepada pemirsa sekalian, bahwa waktunya ini yang saya ke Jepang, semua ini negara itu tidak terlalu menantang. Tapi saya waktuku ke Jepang, saya berikan sedikit ini, saya itu adalah betul-betul itu terjun bebas. Karena model backpacker of dakwah. Dan ini saya persiapkan ini, bahwa sebelum saya ke sana, saya ambil tiket murah lewat AirAsia 4 bulan sebelum saya ke sana. Sudah order 5,5 juta PP. Hanya saya 2 orang waktu itu. Jadi sekarang ini saya ceritakan pengalaman saya tentang waktu saya ke Jepang. Jadi sampai itu terbang dari Makassar ke Kuala Lumpur, langsung 8 jam masuk ke Haneda, Tokyo. Dan saya di Tokyo itu, karena ini kita tidak ada apa-apa. Jadi langsung saya masuk ke konsulat kedutaan besar di situ, masuk ke ke Nagoya. Saya bahasa Inggris di situ saya pakai 4 bahasa, dan masuk ke Osaka. Dan ini yang kita melihatnya, bagaimana kita melihatnya bahwa bahasa itu adalah penting. Ini tidak ada apa-apa yang saya anukan di kedutaan besar itu. Saya langsung azan, imam, dan itu ceramah. Setelah saya ceramah di situ, saya mengatakan bahwa saya ini dari backpacker tidak dapat dari Makassar waktu itu. Jadi ini setelah saya ceramah, kebetulan ada jamaah saya itu dari Direktur Pertamina untuk Jepang. Dan ini yang kita melihat untuk Jepang. Dan ini terus setelah saya ceramah diberikan itu uang 30.000 yen. Dan ambil zakatnya masjid konsulat kedua itu 2.000 yen. Inilah saya pakai Shinkansen ke Nagoya, Tokyo. Ya, jadi pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan, akan datang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.